Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Ulah gampil nyerah neng, sebab urang sebenarnya teh teu acan tangtu eleh. Sateu acan bajuang mah ulah sok ngarasa capek jeung nyerah. Hirup ieu kedah dimimitian ku kalawan doa serta ditutup ku rasa syukurnya. Dan handai tolanku. Saya memang berasal dari daerah Baduy, tepatnya Cisimer, yang mana daerah tersebut merupakan daerah yang terpelosok. Tetapi saya mempunyai mimpi yang besar, yang mana mimpi saya itu adalah menjadi agen perubahan di daerah saya, menjadi salah satu mahasiswa yang punya potensi untuk mengembangkan daerah tersebut melalui pemberdayaan masyarakat, bahkan bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat yang ada di sekeliling Cisimer. Saya Siti Nurhayati dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang berasal dari daerah 3T. Saya pernah gagal dalam meraih mimpi, yaitu menjadi seorang mahasiswa. Saya tertolak dari beberapa universitas impian saya. Bahkan saat itu saya sempat keterima di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu jurusan manajemen pendidikan. Tetapi saat itu saya tidak keterima jalur beasiswa bidik misi. Akhirnya dari situlah saya mencoba untuk bekerja. Bagaimana saya bisa menyesuaikan kultur atau budaya saya sebagai seorang gadis kampung. Dari kampung ke kota tentunya banyak banget perubahannya, bahkan harus bisa menyesuaikan. Saat uang terkumpul dari hasil bekerja saya sendiri, akhirnya saya memutuskan untuk resign di perusahaan tersebut. Yang pertama, saya memang tidak kuat dengan kekejaman di sebuah perusahaan seperti apa. Bukan karena peraturan di perusahaan tersebut yang ketat, bukan hanya itu, melainkan adanya beberapa konflik yang terjadi ketika banyak orang yang memusuhi kita. Dari situ saya memutuskan untuk lanjut kuliah, yaitu mengambil jalur UMPTKIN di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Alhamdulillah, saya keterima di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tetapi sayangnya saya tidak mendapatkan beasiswa bidik misi. 2 kali gagal dalam meraih beasiswa. Satu semester berjalan dengan mulus, karena saya masih punya tabungan untuk membayar per semester itu. Tetapi ketika mau ke semester 2, saya merasa kesulitan ekonomi. Bagaimana cara saya untuk membayar kosan, biaya hidup, dan UKT. Di situ saya bingung, saya galau, saya juga harus seperti apa, saya bingung, saya nggak tahu. Tapi saat itu saya minta saran kepada orang tua saya. Malam itu saya menelpon orang tua saya, ayah saya berkata gini, "Bapak nggak tahu harus nyari uang kemana, karena cuman punya sawah, itu pun untuk kehidupan sehari-hari. Padi itu bisa dijual ya untuk makanan pokok sehari-harinya gitu. Bapak bingung intinya karena Bapak itu sudah tidak bisa bekerja. Melainkan Allah memberikan ujian terberat untuk Bapak saya. Beliau punya penyakit ginjal. Tapi di situ
umi saya menyemangati saya. Jangan putus asa. Kalau niat kamu masih lurus, niat kamu menuntut ilmu, lanjutkan. Allah pasti mudahkan. Masalah uang datangnya dari mana nggak usah dipikirin. Itu urusan Allah. Yang penting kita langitkan doanya. Doa terus, jangan putus asa. Dan saat itu, malam itu juga saya berdoa kepada Allah. Dan saya percaya dengan 2 rakaat sholat tahajud. Itu menjadi kekuatan yang besar menurut saya. Saat itu, malam itu juga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Dan esok harinya Allah membuktikan bahwasanya inilah keajaiban yang Allah berikan. Saat itu, hari itu juga tiba-tiba ada beasiswa SKSS, yaitu 1 keluarga 1 sarjana Basnas Provinsi Banten. Ketika saya sudah keterima beasiswa tersebut, saya berpikir bahwasanya saya jangan hanya menjadi seorang mahasiswa biasa, melainkan saya harus bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi di kampus saya. Mulai dari situlah saya berani untuk berprestasi, mencoba untuk lomba di berbagai event, bahkan regional, nasional, saya berani untuk mencobanya. Prestasi yang saya dapatkan mulai dari kejuaraan esai, bisnis plan, Jambora internasional yaitu presenting, bahkan perlombaan KTI karya tulis ilmiah dan bentuknya karya inovasi yang mana menciptakan sesuatu yang baru atau produk inovasi yang diciptakan. Selanjutnya saya juga menjuarai yaitu juara 3 LKTI History Fair di Untirta, dan yang terakhir mungkin saya pernah menjuarai KTI yaitu karya inovasi OSKI Makassar, dan itu pertama kalinya saya naik pesawat. Itulah salah satu juga menjadi mimpi saya, yaitu naik pesawat gratis. Itu semua saya jalankan sesuai dengan passion saya, karena saya senang sekali di dunia riset. Sebenarnya, ide atau gagasan yang saya dapatkan untuk lomba itu berawal dari pemberdayaan masyarakat. Untuk mencari permasalahan itu gak perlu kita mencari dari beberapa daerah atau bahkan secara umumnya, karena di sekeliling kita pun banyak masalah yang harus kita selesaikan. Sebagai mahasiswa, saya harus bisa menjadi agent of change, agent of control untuk bagaimana peran saya untuk masyarakat tersebut. Saya menggagas yang namanya komunitas peneliti muda Banten, yaitu Sobat Pena. Ini sebenarnya untuk memudahkan agar kami semua bisa menciptakan banyak mahasiswa untuk berkontribusi kepada masyarakat dan berperan juga untuk masyarakat, untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, hingga bagaimana permasalahan tersebut bahkan menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Saat pemberdayaan itu dimulai, tepatnya di lingkungan IPI, bahkan di Lewi Damar, yaitu budidaya maggot, respon dari masyarakat sangat baik, sangat positif sekali. Bahkan masyarakat merasa terbantu, teratasi dengan permasalahan sampah, bahkan masyarakat juga bisa meningkatkan ekonominya dengan budidaya maggot. Jadi maggot tersebut bisa dijual belikan, bahkan dari BC Nata juga ini bisa menjadi value, artinya bisa dijadikan daya tawar untuk masuk ke industri, sehingga kedepannya ini pun bisa terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Dan untuk generasi muda di seluruh Indonesia, jangan pernah berkecil hati jika kamu ditakdirkan dari keluarga yang tidak mampu. Karena saat ini banyak sekali beasiswa dan banyak juga cara untuk kita mendapatkan beasiswa tersebut. Jangan pernah memutuskan mimpi. Tanamkan dalam diri kita, wujudkan mimpi itu. Dan ingat, harus percaya terhadap potensi diri sendiri, karena setiap manusia itu sudah ditakdirkan punya potensi tersendiri. Wujudkan mimpimu sekarang juga, tunggu apa lagi?